Bidang Teguh Santet di Desa Pelosok, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Wow, kisah-kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Dan untuk kisah Isyawara kali ini akan menceritakan tentang seorang gadis bernama Dila, usianya sekitar 16-17 tahunan, yang mana Dila mengalami patah kaki pada saat ia mengalami kecelakaan ketika mengendarai sepeda motor seorang diri di malam hari di tempat yang sepi. Nah, ternyata setelah dia mengalami kecelakaan itu, ada fakta yang sangat mengerikan sekaligus mengejutkan di dalam kejadian tersebut. Apa sih itu? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Dila mengendarai sepeda motor seorang diri. Ia pulang dari warung setelah membeli beberapa bungkus mie instan dan sebotol minyak goreng. Sebuah tikungan tajam di dekat jembatan kecil menjadi titik celaka. Dia membawa motor terlalu cepat lalu kehilangan kendali. Tubuhnya terpelanting ke arah kiri. Barang belanjaan terlempar cukup jauh saat motor rebah menyamping. Dila mengerang tertahan, lalu matanya tertuju pada benda di hadapannya. Aduh, gimana nih? Gumamnya dengan hati tidak karuan. Dia menoleh ke kiri dan kanan jalan. Untungnya daerah itu sepi, para warga masih bekerja di sawah masing-masing, sedangkan anak-anak pun berada di sekolah. Tidak ada yang melihat kecelakaan ini, sehingga Dila terpaksa membangunkan motornya sendirian. Dia meringis menahan sakit saat akan berkendara pulang. Barang belanjaan yang untungnya tidak rusak itu segera dibawa pulang. Tangan Dila berdarah karena tadi sempat bergesekan dengan kerikil. Dila, kamu kenapa? Ibunya di rumah kaget melihat Dila datang sambil meringis kesakitan. Dila tadi jatuh, Bu. Dila memperlihatkan luka di tangannya. Kakinya juga sedikit membengkak, mungkin karena tadi sempat tertindih motor. Ayo kita ke puskesmas. Lukamu harus segera diobati. Dila menggeleng. Emangnya di rumah nggak ada obat merah ya, Bu? Luka kecil begini nggak usah dibawa ke puskesmas. Luka kecil apa sih? Darahmu ini loh dari tadi keluar terus. Dila tetap menolak sehingga ibunya mengalah. Luka di tangan Dila diolesi obat merah lalu dibiarkan terbuka terkena udara. Sedangkan kakinya yang agak bengkak segera dikompres dengan air hangat. Luka di tangan Dila mengering dengan cepat, tetapi kakinya justru semakin bengkak. Dia meringis kesakitan sepanjang malam, sehingga esok paginya sang ibu memaksa agar ia segera berobat ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, bau antiseptik menyeruak tajam di udara. Seorang perawat menyambut mereka dan membawa Dila ke ruang pemeriksaan. Seorang bidan memeriksa kakinya dengan senter kecil, lalu menekannya pelan dengan ibu jari. Apa bisa digerakkan? Kata bidan. Dila mencoba menggerakkan kakinya hanya sedikit, tapi kembali meringis kesakitan. Tidak patah, tapi ini bengkaknya parah sekali. Harus istirahat total dulu, jangan dipakai jalan dulu ya. Obat pereda nyeri dan salep peradangan diberikan. Kaki Dila dibalut perban longgar. Setelah diberikan pengarahan singkat, Dila pun dibawa pulang. Hari-hari berikutnya,
Dila hanya bisa berbaring di kasur tipis di ruang tengah. Kadang, ibu dan neneknya memindahkan kasur ke serambi rumah agar Dila bisa menikmati angin sore. Kaki kirinya masih bengkak. Kadang terasa panas jika malam tiba. "Bu, gua belum sembuh juga ya. Udah 5 hari." Keluh Dila sambil memijat sendiri sekitaran lukanya. Ibunya memeriksa bengkak di kaki Dila. Ia mengerutkan kening sebentar karena bingung. "Dulu, bapakmu juga begini. Dia jatuh di pohon rambutan. Sampai akhirnya nggak bisa jalan. Akhirnya dipijat sama Mbak Wiryo. Nah, besoknya sudah bisa lari-lari." Nenek Dila ikut memeriksa bengkak di kaki cucunya. "Kakimu ini sepertinya harus diurut juga." "Loh, tapi kan Mbak Wiryonya udah meninggal, Bu," kata Ibunda Dila. "Anaknya juga nggak ada satupun yang mewarisi kemampuan bapaknya." Nek Imas terdiam. Dia mengingat-ingat apakah ada tukang urut di sekitaran kampung mereka. Kalau aku nggak salah ingat, di dekat kampung sebelah itu ada tukang urut baru. Dia biasa dipanggil buat mengurut bayi dan juga ibu melahirkan. Mungkin bisa juga untuk mengobati kaki Dila yang keseleo. Dila menggigit bibir. Ia melirik kakinya yang sudah tidak dibalut perban, hanya dibiarkan terbuka supaya bisa dioles minyak kayu putih. Memar keunguannya belum pudar, bengkaknya justru melebar sampai ke betis. Dila sendiri ngeri tiap kali melihat bengkak yang semakin besar. "Tapi aku takut sakit, Nek." Nek Imas terkekeh. "Emangnya siapa yang suruh ngebut naik motor? Masa diurut saja takut?" Diam-diam, Dila memutar bola matanya, tapi ia tak membata lagi. Dia menunduk, guna memandangi ujung kakinya yang pucat. Jari-jari kakinya pun sulit digerakkan. Kalau dibiarkan terus begini, mau sampai kapan ia tidak berangkat sekolah? Bu Endah, Ibunda Dila, beranjak ke rumah tetangga untuk mencari informasi tentang tukang urut di kampung baru yang tadi disebutkan Neimas. Dila menoleh ke arah Neimas yang sedang sibuk menjahit rok sekolah Dila. "Nek." "Iya." "Nenek pernah ngerasa takut nggak?" "Takut apa?" Dila menggigit bibir. Dia tidak yakin untuk menceritakan apa yang dirasakannya akhir-akhir ini. "Ngomong-ngomong, sampai sekarang kamu belum kasih tahu kenapa kamu bisa jatuh waktu itu." Nek Imas berhenti menjahit sebentar. Dila memainkan ujung rambutnya sambil menjawab. "Nabrak kucing, Nek. Kucingnya mendadak lewat di depan, jadi ya begitu deh." Mata Nek Imas membelalak kaget. "Loh, terus kucingnya gimana?" Dila mengangkat bau. "Gak tahu. Aku langsung pulang karena badanku sakit semua." "Ya ampun, Dila. Nek Imas mengomel karena Dila tidak bercerita sejak awal bahwa kecelakaan itu terjadi karena ia menabrak seekor kucing. "Kamu itu bisa kena tulah. Motormu itu bisa kecelakaan berkali-kali." "Ya mau gimana lagi?" Saud Dila acuh tak acuh. Saat ini motornya masih disimpan di dalam rumah, belum dibawa ke bengkel karena mereka tak punya uang untuk biaya perbaikan. "Motornya dijual aja nanti, Nek." Nek Imas masih mau mengomel, tetapi segera mengurungkan niatnya. Mungkin benar kata cucunya. Lebih baik motor itu dijual saja daripada terus membawa naas bagi keluarga mereka. "Nanti biar nenek suruh bapakmu untuk menjual motor itu." Tidak berapa lama kemudian, Bu Enda kembali dari rumah tetangga. Dia membenarkan bahwa orang baru di kampung sebelah bisa mengobati orang keseleo. Tetangga mereka itu pernah berobat padanya. "Kita berangkat sekarang aja." Dia mengangguk. Ia sudah tidak tahan menderita sakit seperti ini. "Kita kesananya pakai apa, Bu?" tanya Dila polos. Saat ini motor mereka yang lain sedang dibawa ayahnya ke desa sebelah. "Gampang, ibu nanti pinjam motor tetangga. Kamu bisa naik motor kan?" Dila sebenarnya ragu, tapi tidak mungkin juga ia berjalan kaki ke rumah tukang urut tersebut. "Kenapa bukan tukang urutnya saja yang dibawa ke sini, Dah?" Selana Imas, Bu Enda menggeleng.
Katanya dia nggak mau, Bu. Harus pasiennya sendiri yang ke sana kecuali keadaannya sudah darurat. Nek Imas menggerutu lagi. Ya lalu keadaan Dila ini apa? Dia ini kan sudah masuk kategori darurat. Kok kamar mandi aja harus digendong? Menantunya memutar bola mata. Ia menatap Dila dan menyuruhnya sebentar, sementara dirinya mencari motor pinjaman. Setengah jam kemudian, Dila sudah berada di motor bersama ibunya. Kendaraan roda 2 itu berjalan dengan pelan karena Bu Enda sangat berhati-hati. Dia tidak mau menabrak lubang, lalu membuat anaknya menjerit kesakitan lagi. Jarak yang harusnya bisa ditempuh dengan singkat menjadi 2 kali lebih lama. Nah, ini rumahnya. Ibunya membantu Dila turun dan memapanya sampai ke teras. Belum sempat Bu Enda mengetuk pintu atau menyapa siapapun, seorang perempuan tua langsung membuka pintu, berdiri di ambang, menatap tajam ke arah Dila. "Ayo cepat masuk, ayo masuk," katanya terburu-buru, seolah tidak mau Dila membuang waktu sedikit pun. Dila dan ibunya kaget, tapi tidak curiga sama sekali. Ia hanya berpandangan sekilas dengan Bu Enda, lalu melangkah masuk sambil berpikir, "Oh, mungkin si ibu itu memang buru-buru." Ruangan di dalam rumah itu sederhana, hanya ada satu tikar pandan besar tergeletak di lantai ruang tengah. Sementara bau minyak gosok langsung memenuhi udara, Dila dipersilakan duduk lalu berbaring di atas tikar. "Mau diurutkan?" tanyanya setelah memperkenalkan diri sebagai Bu Ningsi. Bu Enda membenarkan. Ia mengantar Dila ke sana setelah berhari-hari kesulitan bergerak. Bu Ningsi pun langsung mulai bekerja tanpa banyak basa-basi. Mulanya, semua berjalan biasa saja. Minyak dioleskan ke pundak, lengan, pinggang dan punggung. Tekanan jari dan telapak tangan Bu Ningsi terasa kuat, menyusuri otot-otot Dila yang kaku akibat kecelakaan silam. Dila sesekali mengeluh karena pijatannya lumayan sakit, tapi terasa enak setelahnya. "Nafas kamu berat, Dok. Sudah lama yang gak diurut?" tanya Bu Ningsi sambil mengurut bagian belakang leher Dila. "Anaknya ini memang takut diurut, Bu. Ini aja harus dipaksa neneknya dulu, baru mau dibawa ke sini," jawab Bu Enda. Bu Ningsi terkekeh mendengar jawaban tamunya. Pijatan terus berlanjut hingga ke bagian kaki ketika tangan Bu Ningsi mulai menekan bagian betis kiri Dila. Tiba-tiba saja gerakannya terhenti. Ia mematung. Lalu tangannya menyentuh pelan tulang kering Dila. "Namamu siapa, Dok?" tanyanya. Dila yang sudah setengah tertidur segera membuka mata, sedikit mengangkat kepala. "Kenapa, Bu?" "Namamu siapa?" ulang Bu Ningsi, matanya masih tertuju pada kaki kiri Dila. Dila, jawabnya singkat. "Kenapa kakimu bisa begini?" "Kenapa apanya, Ibu?" tanya Dila bingung. Bu Ningsi mengerutkan alisnya. Tangannya tetap di betis Dila seolah sedang merasakan sesuatu dari dalam kulit. "Ini kakimu ini hawanya berbeda. Lebih panas dari yang seharusnya." Dila belum sempat menjawab saat Bu Ningsi mendadak berkata, "Sabar ya, Dok. Saya masuk ke kamar dulu." Tanpa menunggu persetujuan, Bu Ningsi berjalan ke dalam kamar, membiarkan Bu Enda dan Dila di ruang tamu berpandangan bingung. 5 menit kemudian, dia kembali duduk di samping Dila, mengoleskan minyak lebih banyak ke kaki kiri Dila, lalu mulai memijit lagi. Kali ini lebih kuat dan cepat sehingga Dila hampir menangis kesakitan. Mulutnya terus berkomat kamit. Ia berdoa dalam bahasa yang tak Dila pahami. Tangannya mengurut sambil sesekali bersendawa keras seperti orang yang menahan mual. Tangan kirinya menggenggam betis Dila, sementara tangan kanannya menekan bagian bawah lutut. Dila menahan nafas. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Keringat menetes dari dahi Bu Ningsi. Nafasnya pun terdengar berat. Beberapa kali ia terbatu kecil, lalu kembali bersendawa. Tangannya tidak berhenti bergerak. Entah apa yang ia lawan, tapi jelas terlihat ia sedang menahan sesuatu. "Nah, Dila gak merasakan apa-apa selama ini?" tanyanya.
Dila menatap ke arah ibunya yang duduk di sudut ruangan. Mereka sama-sama bingung, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah Dila hanya ingin mengurut kakinya yang membengkak? Tetapi, kenapa sikap tukang urut itu berlebihan? Selesai mengurut, Bu Ningsi duduk bersila, menarik nafas dalam-dalam, lalu menyeka keringat di lehernya. Di kakimu tadi kuat sekali energinya, katanya sambil menatap Dila serius. Dila bingung, kaki kirinya memang sering panas karena sedang sakit, hanya saja ia tidak langsung mengaitkan ucapannya dengan hal-hal yang aneh. Bu Ningsi permisi ke dapur sebentar, lalu kembali lagi membawakan 2 gelas air putih. Disuguhkannya minuman tersebut pada Dila sambil menyuruhnya langsung menghabiskan air di dalam gelas. Bu, kata Bu Ningsi pada Bu Enda. Iya Bu, sahut Bu Enda gugup. Sebenarnya sebelum kalian datang, hawa di rumah ini sudah terasa panas. Padahal kalian belum sampai. Bu Enda dan Dila menatapnya tanpa berkedip. Makanya, pas kalian datang, saya langsung keluar menyambut kalian. Tapi bukan kamu yang saya tunggu, Dok. Tapi yang ikut di kakimu itu. Dila langsung merinding, dia menatap Bu Ningsi tanpa berkata-kata. Bu Enda juga tampak menegang, menatap kaki anaknya yang baru saja diurut. Loh, maksudnya apa Ibu? Saya dari tadi nggak paham deh apa yang Ibu katakan. Gumam Dila pelan. Bu Enda mencubit paha anaknya sampai Dila menjerit sakitan. Apa sih Bu? Dengerin dulu Bu Ningsi, sampai dia selesai bicara dulu. Dila menggerutu pelan sambil mengusap pahanya yang baru saja dicubit. Bu Ningsi menatapnya tajam. Sebenarnya sejak kapan kakimu sakit, Dok? Dari seminggu lalu, Bu. Saya jatuh dari motor tapi langsung diobatin kok. Luka di tangan juga udah sembuh, tapi yang di kaki ini malah tambah parah. Bu Ningsi mengangguk perlahan, seolah mendapat jawaban yang ia cari. Ia menatap kaki Dila yang terjulur ke depan, lalu kembali berbicara. Ini harus cepat diobatin, Dok. Kalau dibiarkan dia akan makin kuat, makin sulit untuk dibersihkan. Dila dan Bu Enda lagi-lagi saling menatap. Maaf, dia itu siapa ya Bu? Tanya Bu Enda hati-hati. Bu Ningsi yang tengah merapikan botol minyak dan handuk kecil yang tadi digunakan untuk mengurut kembali menghentikan kesibukannya. Makhluk halus yang belum rela menerima kematiannya, kata Bu Ningsi pelan sambil mengamati kaki Dila dengan tatapan iba. Dila merinding. Ia segera memalingkan wajah, takut melihat sosok yang memegangi kakinya. Sebenarnya, saya bisa membantu Nak Dila. Tapi tentunya itu tergantung pada kalian. Apakah percaya atau tidak pada kemampuan saya? Ya nggak ada salahnya mencoba, Bu. Saya akan mencoba segala cara asal kaki Dila kembali normal. Bu Ningsi menghela nafas panjang. Tapi sayang, ini tidak bisa dilakukan sekarang juga. Loh, jadi kapan bisa melakukannya, Bu? Bu Enda menatap penuh harap. Jari tangan Bu Ningsi bergerak saat dia menghitung hari. 3 hari lagi. Dan itu pun harus dilakukan di rumah kalian. Karena ini niatnya untuk mengusir makhluk yang mengganggu Dila. Tentunya harus ada barang-barang tertentu yang kalian harus siapkan di rumah. Barang-barang apa? Tanya Dila pelan. Banyak, Dok. Ada yang harus dibeli, ada yang harus dicari. Kalau tidak mau repot, semuanya bisa saya yang menyiapkan. Kalian tinggal menyerahkan uangnya saja. Bu Enda sudah menduga akan ada permintaan seperti ini. Tapi saat Bu Ningsi menyebutkan angka dan daftar barang, nafasnya seolah tertahan. 5 juta sepertinya. Cukup untuk membeli ayam, kembang 7 rupa, kelapa gading, minyak misik hitam, dan kemenyan Arab. Itu pun belum termasuk yang saya buat sendiri di rumah, kata Bu Ningsi dengan nada datar, seolah hanya sedang menyebutkan harga sayuran di pasar. Bu Enda menelan ludah. Jumlah itu tidak sedikit baginya. Ia memang bekerja, tapi gajinya pas-pasan, sedangkan suaminya mengandalkan panen yang tidak banyak. Kalau begitu, bisa saya kembali besok pagi, Bu? Karena saya harus jual kalung dulu.
Ya, demi kesehatan Dila, Bu Enda rela melakukan apapun, termasuk melepas perhiasan yang sangat disayanginya. Dila memandangi ibunya dengan tatapan yang sulit dipahami. Bu Endah, yang bisa merasakan tatapan anaknya itu, segera menepuk tangan Dila. Mas bisa dibeli lagi. Yang penting kamu cepat sembuh. Mata Dila berkaca-kaca. Andai saja ia tidak sembrono, maka keadaan tidak akan separah ini. Kalian jangan pulang dulu. Saya akan bikin ramuan untuk dioles di kaki Nak Dila saat di rumah nanti. Ibu dan anak itu menunggu dengan sabar, sementara Bu Ningsi mempersiapkan param untuk ditempelkan di kaki Dila. Nah Dila, kamu selama seminggu ini jangan tidur lewat jam 12 malam ya. Usahakan selalu membaca doa sebelum tidur. Kaki kirimu oles terus pakai param ini, lalu dibalut sama kain. Baik Bu, sahut Dila singkat. Dan jangan ceritakan ini ke sembarang orang. Kali ini Bu Enda kebingungan. Kenapa Ibu? Lakukan saja. Semua demi Dila. Pada akhirnya, Bu Enda juga hanya bisa mengangguk, wajahnya tampak bingung bercampur pasrah. Beberapa saat kemudian, Bu Enda dan Dila berpamitan pulang. Bu Ningsi mengantar mereka sampai teras rumah. Udara luar terasa lebih dingin dibanding tadi siang. Langit mulai berubah jingga, pertanda senja akan datang. Sebelum mereka turun dari rumah tersebut, Bu Ningsi berpesan sekali lagi. Tunggu beberapa hari lagi, Dok. Setelah ini semua masalahmu akan selesai dan kamu bisa pergi dengan tenang. Pergi? Tanya Bu Enda yang merasakan keganjilan dari ucapan Bu Ningsi. Iya, pergi kemana-mana dengan tenang, tidak kesakitan lagi. Oh gitu, ucap Bu Enda sambil menahan rasa malu karena sudah sempat curiga pada Bu Ningsi. Lalu mereka pun pamit. Dengan langkah perlahan dan dibantu ibunya, Dila berhasil naik ke atas motor. Di atas motor, saat mereka bersiap pulang, Dila sempat menoleh sekali lagi ke rumah itu. Bu Ningsi masih berdiri di ambang pintu, matanya memandangi kaki Dila dengan tajam. 3 hari kemudian, Bu Ningsi datang menepati janji, tetapi rupanya ia datang saat menjelang Isya ketika warga kampung sudah berada di dalam rumah masing-masing. Nek Imas tergopoh-gopoh menyuruh Bu Ningsi masuk. Dia sangat berharap bantuan Bu Ningsi untuk bisa menyembuhkan cucu kesayangannya. Kita mulai sekarang ya Bu, tanya Bu Enda saat Bu Ningsi mengeluarkan semua barang bawaannya. Matikan semua lampu, pinta Bu Ningsi. Semua lampu pun segera dimatikan sehingga rumah mereka gelap gulita. Dila pun sempat kesulitan melihat tangannya sendiri karena luar biasa gelap. Mereka semua duduk melingkar di ruang tengah. Sementara Bu Ningsi duduk tegak di sisi utara, tepat menghadap ke arah kaki Dila. Semuanya diam, jangan ada yang bersuara. Walau nanti terdengar suara apapun atau terlihat sesuatu, ucap Bu Ningsi dengan suara pelan. Memangnya ada yang akan muncul ya Bu? Tanya Dila penasaran. Hush, tegur Nek Imas pada Dila yang dianggapnya terlalu banyak bicara. Kalau disuruh diem ya diem, jangan banyak omong. Bu Ningsi memandang satu persatu wajah di hadapannya, memastikan tak ada lagi yang berani membantah. Lalu, ia menutup matanya sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai membaca mantra. Pada saat yang bersamaan, Dila merasakan telapak kakinya mulai menghangat. Tapi lama-kelamaan terasa menyiksa rasanya. Seperti ada bara kecil ditaruh tepat di atas kulitnya. Keringat mulai membasahi leher dan punggungnya karena menahan sakit, tapi ia hanya bisa diam karena takut. Bahkan, Dila tak berani untuk bergerak. Kemudian mulai dibakar, asapnya menjalar pelan ke udara, memenuhi ruang tamu yang gelap gulita. Mata Dila bergerak menatap warna kemerahan dari kemenyan yang dibakar, lalu matanya kembali menatap ke arah lain. Sebagai anak yang dibesarkan di kampung, sebenarnya cerita hantu bukan lagi hal baru untuknya. Tetapi baru kali ini ia mengalami hal mencekam seperti sekarang.
Kalau saja bukan karena takut diomeli oleh neneknya, mungkin Dila sudah kabur ke rumah tetangganya, walau harus mengesot sekalipun. Sayang, neneknya sangat mengerikan di mata Dila. Begitu mulai marah, maka seharian suntuk, dia terpaksa menerima semua omelan dari neneknya. Saat berpikir seperti itu, tiba-tiba hawa dalam rumah mulai berubah. Rasanya seperti kabut dingin yang menyusup ke sela-sela tulang. Seketika, Dila menahan nafas, badannya menggigil hebat karena hanya menggunakan kaos tipis. Dingin yang datang dengan tiba-tiba membuatnya hampir bersin, tetapi dengan susah payah Dila menahan diri. Pertahanan Dila runtuh ketika dia melihat sepasang titik kemerahan yang muncul beberapa jengkal dari telapak kaki kirinya. Semula dia mengira itu adalah senter kecil yang biasa ia gunakan untuk bermain dengan kucingnya, sampai Dila teringat senter itu tersimpan dalam lemari. Dan Dila hanya punya satu senter, sedangkan titik merah di dekat kakinya ada dua. Bibir Dila gemetar. Dua titik merah itu jelas bukan warna mata kucing, penuh mirip dengan mata ular. Tubuh Dila semakin lemas. Dari sekian banyak hewan yang pernah ia temui, ular adalah momok paling menakutkan. Nek Imas yang duduk persis di sebelahnya juga gemetar. Bu Endah yang melihat hal serupa mengulurkan tangannya untuk menarik kaki Dila, tapi ia mengurungkan niatnya. Dia tak bisa menarik kaki Dila karena ini akan membuat ritual mereka gagal. Dila hanya bisa menggertakkan gigi, menggigil karena rasa takut yang tak bisa dilawan. Jantungnya berdetak sekeras suara gendang, keringatnya mengucur deras membasahi pakaian seakan tubuhnya sedang demam tinggi. Bu Ningsih rupanya sudah tahu apa yang terjadi. Dengan suara keras ia membentak, "Kenapa kamu mengganggu anak ini?" Nada suaranya berubah tajam. Tidak ada lagi nada lembut seperti ketika mengurut Dila. Kini dia seperti orang yang sedang berhadapan dengan musuh bebuyutan. Tentu saja tidak ada jawaban, tapi semua orang mendengar satu hal yang mungkin tak akan mereka lupakan seumur hidup. Suara geraman seperti suara binatang buas yang terusik saat sedang tidur, tapi ini jelas bukan harimau atau beruang. Rambut mereka sontak semua berkibar ditiup angin yang datang tak dari mana karena semua jendela dan pintu ditutup rapat. Angin itu bertiup, membawa bau anyir darah yang membuat Dila hampir muntah. Dia jadi teringat lagi kejadian kecelakaan beberapa hari yang lalu. Tangan Dila dipegang ibunya. Dia menoleh ke samping, matanya yang sudah beradaptasi dengan kegelapan itu melihat kepala ibunya digelengkan berulang kali, pertanda agar Dila sebisa mungkin menahan diri untuk tidak membuat keributan. Dila menangis dalam hati. Ia tidak menyangka semua akan menjadi sangat menakutkan seperti ini. Mata merah itu tak bergerak, sementara sinarnya makin menyala terang seolah senang melihat ketakutan manusia di sekitarnya. Baru kali ini aku bertemu sosok keras kepala dan jahat seperti kamu. Dila nyaris melompat dari tempatnya duduk karena mendengar suara Bu Ningsih yang terdengar penuh kebencian. Kamu yang memulai lebih dulu, jadi jangan salahkan aku membalas dengan cara yang lebih kejam. Ketakutan di hati Dila semakin kuat. Dia tidak tahu apa pembalasan yang direncanakan oleh Bu Ningsih, tapi perasaan mengatakan pasti itu bukanlah hal yang sepele. Bu Ningsih kembali membaca mantra, kali ini dengan nada yang lebih tinggi. Setiap kalimat yang ia ucapkan membuat udara di dalam ruangan terasa makin berat, seakan semua oksigen yang tersisa diserap oleh sosok tak kasat mata. Lalu suara geraman itu terdengar lagi, lebih keras, lebih dekat. Kali ini disusul bunyi seperti kuku yang menggaruk dinding. Dila melirik ke arah asal suara. Nafasnya seketika tersentak ketika melihat bola merah melayang semakin banyak di sekitarnya. Bu Ningsih menoleh sedikit ke arah Dila, lalu berucap cepat, "Tahan Dok, jangan takut. Dia akan semakin kuat kalau kamu ketakutan."
Kalau saja bisa, Dila ingin langsung pingsan saja di tempat itu, tetapi kesadaran Dila masih bertahan sehingga satu-satunya yang bisa Dila lakukan hanyalah menutup mata. "Kamu itu berurusan denganku, bukan dengan mereka," kata Buningsi dingin. Dia tidak melihat apa-apa lagi karena matanya dipejamkan rapat. Akan tetapi, dia bisa mendengar suara Buningsi menyebut nama seseorang sambil memercikan air bunga ke sekeliling mereka semua. Sambil bergumam pelan, Buningsi mengusap kaki kiri Dila yang bengkak. Dila terperanjat ketika merasakan sensasi sedingin es yang menjalar dari telapak kaki hingga ke paha. Dila menggigit bibir. Tubuhnya menggigil menahan dingin, tapi ia tak berani bergerak. "Sabar ya, Dok," bisik Buningsi dengan nada lirih. "Aku akan melakukan bagian paling penting dalam proses ini." Dila semakin kuat menggigit bibirnya sehingga bisa mengecap rasa asin darah karena bibirnya yang terluka. Tubuhnya pasrah. Pada titik ini, dia sudah siap pada apapun yang terjadi asalkan penyakitnya segera sembuh. Saat tangan Buningsi mengelus tulang keringnya, bumi berguncang hebat. Rumah keluarga Dila mendadak bergetar, piring dan gelas jatuh dari rak piring, figura berjatuhan, semua hampir menjerit karena kuatnya guncangan yang mereka rasakan. Satu dentuman keras terdengar, membuat nenek dan orang tua Dila bersandar panik. Bu Enda tanpa sengaja menyenggol wadah berisi air kembang 7 rupa sehingga isinya tumpah ke lantai. Dila memeluk Nek Imas yang juga ketakutan, namun mereka berhasil menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Anehnya, tak lama setelah suara dentuman keras tadi, semuanya menjadi normal kembali. Udara yang tadi berat kini terasa ringan. Rumah kembali tenang, bahkan sejuk seperti selayaknya malam. Suara binatang malam mulai terdengar kembali dari luar. Hawa panas di tubuh Dila lenyap sepenuhnya, digantikan oleh rasa ringan yang baru ia rasakan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari ini. "Nyalakan lampunya," kata Buningsi. Nek Imas melepaskan pelukan Dila. Ia berjalan tertatih melewati lantai yang berantakan untuk menekan saklar lampu. Banjir cahaya membuat Dila seakan buta untuk sesaat. Butuh beberapa lama sampai ia bisa kembali beradaptasi berada di ruangan terang. Dia melihat wajah Imas yang tampak murung karena semua perabotan di ruangan tengah itu jatuh beramburan. Entah kekuatan apa yang bisa membuat keadaan rumah jadi begini. Dia menoleh ke arah Buningsi yang saat itu tengah duduk bersila sambil memandangi kedua tangannya. Dengan nafas yang belum sepenuhnya teratur, Buningsi membuka telapak tangannya, memperlihatkan sebuah paku berkarat panjang sekitar 2 ruas jari, ujungnya bengkok seperti baru saja dicabut paksa. "Ini yang ada di dalam kakimu, Dok." Dila menatap paku itu dengan tatapan tak percaya. Pantas saja kaki Dila sampai membengkak sebesar itu karena di dalamnya ada paku berkarat. "Paku ini yang bikin kamu sulit untuk berjalan," lanjut Buningsi sambil meletakkan paku tersebut di atas kain putih. Dila menengok ke arah kakinya. Ia menggerakkan jari-jarinya. Kaki kirinya terasa ringan, tak lagi berat seperti seminggu terakhir. Ia mengangkat sedikit betisnya dan berhasil. "Kamu bisa berdiri dan berjalan pelan-pelan untuk melancarkan peredaran darah di kaki," ucap Buningsi lagi. Dila bangkit perlahan, agak ragu-ragu, sedangkan semua mata menatap ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian hari, Dila bisa berdiri tanpa bantuan siapapun. Neneknya langsung menangis sambil mengucap syukur berkali-kali karena cucunya kembali pulih. Ibunya mengusap mata yang basah dengan punggung tangan. "Alhamdulillah ya Allah," ucap ibu Nadila yang lantas mendekap anak perempuannya.
Nek Imas berjalan masuk ke dalam kamar. Terdengar suara ia membuka laci. Ketika keluar, Nek Imas membawa sebuah amplop berwarna putih. Ia kembali menghampiri Bu Ningsi dan menyerahkan amplop tersebut dengan dua tangan. Ambillah ini sebagai tanda terima kasih saya, Bu, ucapnya seraya memaksa Bu Ningsi mengambil amplop. Kalau bukan karena Bu Ningsi, mungkin kaki cucu saya akan cacat. Bu Ningsi melirik ke arah Dila, lalu tersenyum lebar. Dila ini pasti susu kesayangan dalam keluarga ini ya. Iya benar, saya cuma punya dua anak, tapi yang satunya belum juga memberikan cucu. Hanya ada Dila yang jadi cucu kesayangan saya, jawab Nek Imas yang segera memanggil Dila untuk mencium tangan Bu Ningsi dan berterima kasih padanya. Dila sedikit enggan. Dia jarang mengucapkan terima kasih pada orang yang tak terlalu akrab padanya, tapi perintah dari sang nenek membuatnya tak bisa berkutik. Dila mencium tangan Bu Ningsi dengan kaku, kemudian memandang paku di atas kain putih itu. Bahunya bergidik lagi saat membayangkan selama ini kakinya dimasuki benda asing. Bu Enda mengikuti arah pandangan Dila, lalu bertanya, harus kami apakan paku ini ya Bu? Dikubur atau dibakar? Mata Bu Ningsi berkedip beberapa kali. Rupanya dia sempat melupakan keberadaan paku tersebut. Jangan ada yang berani memegangnya, tegur Bu Ningsi agak ketus karena Nek Imas sudah hampir mengulurkan tangan. Harus dibersihkan dulu. Nek Imas buru-buru menarik tangannya. Hampir saja ia melakukan kesalahan fatal. Sebenarnya apa yang membuat cucu saya begini, Bu? Apa mungkin hanya karena menabrak kucing saja jadi seperti itu? Mungkin saja kalau kucing itu kesayangan seseorang. Mungkin pemiliknya tidak rela kucing kesayangannya ditabrak sampai mati, lalu memutuskan mengirim guna-guna untuk orang yang mencelakainya. Apa Bu Ningsi akan melakukan yang sama kalau kucing ibu dicelakai orang? Tanya Bu Enda hati-hati. Bu Ningsi tertawa. Saya itu tidak suka kucing, tapi saya bisa paham perasaan pemiliknya. Tapi waktu itu nggak ada orang yang melihat saya nabrak kucing itu, Bu, bantah Dila. Kalau begitu, mungkin ada orang yang benci pada kalian sekeluarga dan mengirim santet bertepatan dengan kejadian saat kamu menabrak kucing, jawab Bu Ningsi seraya membungkus paku dengan hati-hati. Apapun alasannya, yang pasti paku yang membuat masalah di kaki Nak Dila sudah dicabut dan paku ini harus dibersihkan dulu. Nek Imas langsung menganggukkan kepala. Ia pasrah pada apa saja yang dilakukan oleh Bu Ningsi. Dia sangat yakin Bu Ningsi melakukan ini semua untuk kebaikan Dila. Duk, saya minta satu baju kamu yang sudah pernah dipakai, pinta Bu Ningsi pada Dila. Bu Enda menahan tangan Dila yang akan beranjak bangun. Loh, kenapa harus pakai baju Dila yang sudah pernah dipakai, Bu? Untuk membersihkan aura negatif yang tersimpan di dalamnya. Nek Imas menepis tangan Bu Enda yang memegangi Dila. Enda, kamu ini kenapa? Turuti saja apa yang dikatakan Bu Ningsi. Dia lebih paham. Bu Enda melepaskan tangan Dila. Dia tidak berdaya untuk membantah mertuanya. Dila bergegas berdiri. Saya ambilkan sekarang, Bu. Dila mengambil kaos tipis yang belum dicuci ibunya hari ini. Warnanya sudah pudar, ada sedikit sobekan di bagian bahu. Dia menyerahkan pada Bu Ningsi tanpa ragu. Bu Ningsi membuka lipatan kain putih, meletakkan paku berkarat di tengah kaos itu, lalu membungkusnya dengan hati-hati. Sementara kamu jangan keluar rumah sampai 3 hari. Jaga ucapanmu, jangan sampai membuat ibumu sakit hati, pesan Bu Ningsi pelan saat akan beranjak pulang. Takutnya ke depan nanti kamu akan lebih merepotkan ibumu lagi. Tidak ada yang bisa mengerti ucapan Bu Ningsi, jadi Dila hanya mengangguk saja tanpa mengucapkan apa-apa. Bu Endah menaruhkan diri untuk mengantarkan Bu Ningsi ke rumahnya, namun Bu Ningsi menolak dan memilih pulang jalan kaki. Saya mau nikmati suasana kampung ini malam hari, ucapnya saat keluar dari rumah mereka. Sudah 1 bulan sejak malam ritual itu berlalu. Dila kini bisa berjalan seperti sedia kala. Dia bahkan mulai kembali beraktivitas seperti biasa tanpa bantuan ibu atau neneknya.
Wajah Dila pun lebih cerah. Berat badannya segera normal seperti sebelum ia sakit. Tidak ada yang menyangka Dila bisa pulih begitu cepat. Nek Imas terus memuji kehebatan Bu Ningsih pada para tetangganya. Namun kebahagiaan mereka itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, saat Dila baru saja bangun dari tidur, ia merasa kakinya kembali nyeri. Awalnya ringan, hanya seperti pegal biasa. Tapi saat mencoba berdiri, lutut kirinya terasa ngilu dan tak bisa ditekuk. "Bu, kakiku sakit," panggil Dila dari kamar. Bu Endah yang sedang menyapu segera datang tergesa-gesa. Dia membuka selimut Dila, lalu terkejut melihat kaki kiri Dila kembali membengkak. Kali ini bukan hanya di pergelangan tangan, tetapi sampai ke bagian paha. Kulitnya memerah, bila disentuh terasa panas seperti demam. "Ya ampun Dila, kok bisa begini lagi sih? Bukannya kamu udah sembuh?" ucap ibunya sambil memegangi lutut anaknya. "Nggak tahu Bu, tadi malam masih bisa jalan, ini pas bangun kok langsung sakit." Suara Dila tercekat menahan nyeri, keringat mulai menetes dari pelipisnya. Nek Imas yang mendengar keributan di kamar pun ikut masuk. Dan setelah melihat kondisi Dila, ia langsung berkata tegas, "Kita ke rumah Bu Ningsih sekarang." "Tapi aku nggak bisa bangun, Nek," rintih Dila sambil memegangi pahanya yang juga membengkak. Nek Imas bertambah panik. Dia mendorong Bu Endah, menyuruhnya agar segera pergi ke rumah Bu Ningsih dan membawanya ke sini secepat mungkin. "Jangan ditunda lagi, dah." Bu Endah bergegas keluar rumah. Dia bahkan tidak sempat berpikir meminjam motor tetangganya karena terburu-buru. Sesampainya di rumah Bu Ningsih, Bu Endah langsung terdiam. Ada papan kecil tergantung di dinding depan bertuliskan "dijual." Dijual? Bu Ningsih pindah kemana? Sontak Bu Endah jadi tambah panik. Dia segera menghampiri salah satu rumah terdekat dan mengetuk pintu agak keras. Seorang lelaki tua yang tubuhnya sudah bungkuk membuka pintu. Dia memandang heran pada Bu Endah yang tampak gelisah. "Permisi Pak," sapa Bu Endah cemas. Saya mau tanya, apa Bu Ningsih masih tinggal di sini?" Lelaki itu menggeleng pelan. "Waduh, Bu Ningsihnya sudah pindah Bu. Dia titip pada saya untuk dijual secepatnya." "Pindah? Pindah kemana ya Pak? Bapak tahu kenapa rumah ini mendadak dijual?" Pak Giman menarik napas dalam lalu menjawab pelan. "Mungkin karena dia sangat berduka. Sebulan yang lalu cucunya meninggal karena ditabrak orang di ujung jembatan sana. Tidak ada yang tahu siapa yang sudah menabrak cucunya." Bu Endah ternganga. Perasaannya mengatakan jika ada yang salah. Setelah tahlilan di hari ketujuh, Bu Ningsih langsung pindah. Katanya dia tidak sanggup lagi tinggal di sini terlalu lama. Apalagi dia cuma hidup berdua dengan anaknya. "Bu Ningsih punya cucu?" "Punya. Yatim piatu karena orang tuanya juga sudah meninggal." Pak Giman tersenyum sedih. Saat hari cucunya dimakamkan, Bu Ningsih sampai bersumpah akan memberikan pelajaran menyakitkan untuk pelaku yang tidak bertanggung jawab itu. "Memberi pelajaran? Apa Ibunda tahu kalau Bu Ningsih itu dikenal sebagai dukun? Dia itu cuma bukan bisa mengurut orang, tetapi juga punya kemampuan untuk membuat orang sakit," ucap Pak Giman sambil memelankan suara. Dia melirik sekitaran lalu berkata kembali, "Dulu dia pindah ke sini karena ingin tobat jadi dukun santet. Tapi kematian cucunya sepertinya membuat Bu Ningsih hilang akal." Bu Endah gemetaran. Firasatnya semuanya ini berkaitan dengan Dila, apalagi anaknya itu terbiasa berbohong. Kata Bu Ningsih, orang yang mencelakai cucunya itu akan menderita sampai dia berani mengakui perbuatannya di depan kuburan cucunya. Kalau tidak, seumur hidup bakal sengsara. Dia berterima kasih pada Pak Giman lalu langsung pulang. Begitu tiba di rumah, dia segera mengabarkan kejadian tersebut pada Nek Imas dan Dila. "Dila, sebenarnya kamu itu nabrak kucing atau anak orang lah?"
Tanya Budila dengan suara serak. Dia takut mendengar kejujuran yang akan dikatakan anaknya. Dila menutup mulutnya rapat-rapat. Katakan yang sebenarnya lah. Kecuali kamu mau kakimu lumpuh untuk selamanya, bentak Bu Enda. Nek Imas balas membentak Bu Enda. Enda, Dila ini anak baik-baik. Mana mungkin dia mencelakai anak orang lalu pergi begitu saja tanpa memberi pertolongan. Bu Enda menatap mertuanya dengan tatapan kecewa. Selama ini Nek Imas selalu memanjakan Dila berlebihan, bahkan rela menutupi kebohongannya agar tidak dihukum oleh kedua orang tuanya. Dila memang nabrak anak itu, Bu. Pengakuan Dila terdengar seperti petir di telinga Bu Enda dan Nek Imas. Hari itu juga Bu Enda mencari tahu kemana perginya Bu Ningsih untuk membawa anaknya meminta maaf. Tetapi Bu Ningsih hilang seperti ditelan bumi. Putus asa karena tidak menemukan Bu Ningsih, Dila pun dibawa berobat kemana-mana, tapi tidak ada orang yang sanggup mengobati. Di rumah sakit, dokter mengatakan Dila terkena kanker tulang dan kakinya harus diamputasi. 5 tahun telah berlalu dari kejadian itu. Kini bukan hanya kaki kiri Dila yang diamputasi, kaki kanannya pun mengalami nasib serupa. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Benar-benar nggak, wah, ini ya, the queen of plot twist ya. Sekali lagi, nggak bisa ditebak endingnya gimana. Tadinya saya pikir tuh si Dila itu benar-benar nabrak kucing ya kan. Setelah dia nabrak kucing, karena dia pergi begitu saja, akhirnya dia mengalami sakit pada bagian kakinya. Dan Bu Ningsih benar-benar tukang urut yang menolong dia. Ternyata nggak gitu. Ingat, tidak semudah itu cerita Isyawara ditebak. Ternyata di sini yang ditabrak bukan kucing, teman-teman. Pada saat itu Dila menabrak seorang bocah. Nah, mungkin Dila saat itu nggak tahu ya bocah itu sudah meninggal atau masih hidup. Dia langsung pergi karena takut. Nah, setelah sampai rumah ya udah dia langsung begitu saja. Orang tua juga nggak nanya-nanya, percaya aja sama Dila. Ternyata yang ditabrak sama Dila ini adalah manusia dan meninggal. Yang mana ternyata dia adalah anak dari Bu Ningsih. Wow, 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 wow. Bu Ningsih jadi di sini bukan yang ngobatin ya pada saat dia datang. Jadi, waduh, Bu Ningsih ritual dimodalin tuh sama keluarganya Dila ya kan. Dia ritual minta ayam, minta kelapa gading, bla bla bla, itu disiapin. Jadi dia melakukan ritual di rumah Dila untuk menyantet Dila sendiri. Luar biasa. Yaduh, nggak boleh. Dua-duanya salah ya. Dilanya salah, Bu Ningsihnya juga salah. Jadi nggak boleh ada yang patut ditiru. Bagaimanapun caranya itu salah. Tapi di sini ya Dila mendapatkan pelajaran dari perbuatannya. Dia sudah dengan tanpa sengaja, memang ya, tanpa sengaja menghilangkan nyawa seseorang, tapi di sini dia kabur. Ya mungkin saja kalau Dila bertanggung jawab pada saat itu, dia laporan ke masyarakat sekitar atau orang tuanya, mungkin nyawa anak itu masih bisa tertolong, teman-teman. Tapi di sini enggak. Ternyata Dila ngakunya dia nabrak kucing. Nah, Bu Ningsih sendiri ternyata dulunya adalah seorang dukun santet, yang mana pada akhirnya bertobat, pindah ke desa itu ingin bertobat jadi dukun urut aja. Ternyata di sini bangkit lagi tuh, ya kan, jiwa iblisnya yang dulu bangkit lagi dan langsung dia gunakan untuk menyantet Dila karena cucu kesayangannya telah meninggal dunia. Luar biasa. Kisahnya keren, pakai banget Isyawara Senja. Waduh, bener-bener gak nyangka saya endingnya begitu. Overall, terima kasih Isyawara Senja. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga tombol hype-nya teman-teman diklik juga ya, agar video ini bertambah viral. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.